Pak Ardi di sini udah lama tinggal sini. 4 tahun di sini. 4 tahun guys, bayangin 4 tahun di gubuk kayak gini. Yo, what's up? Welcome back to my channel Dems MDF. Hari ini hari Rabu dan gua lagi mau ke rumah gubuk di pinggir kali, guys. Dan ini sangat tidak layak pakai, guys. Layak kuning. Jadi ikutin video gua. Nah, di sini ada Bang Boy juga yang gua dapat info dari Bang Boy nih. Gua juga dari temen sih, kayak gitu. Bang Boy, misalkan ini di Jawa Barat gimana Bang Boy? Ini kalau di Jawa Barat sih ya kemungkinan besar sama Bapak Aing ya dikasih solusi lah ya. Tapi kan ini di DKI ya, dan mudah-mudahan aja lah walaupun di DKI kita harus yakin lah pemerintah DKI ini nantinya akan memberikan solusi atau nantinya direlokasi ke tempat yang lebih layak gitu ya. Pokoknya kita lihat aja nanti lah. Kalau kita di sini hanya sekedar mengangkat kisah dari satu keluarga yang tinggal di gubuk yang memang sudah tidak layak, miris sekali kondisinya sih, itu aja. Oke. Sip, lanjut aja langsung. Kita coba masuk, guys. Oh, dan ini ada Bang Breo. Sedap. Halo Bang. Monggo Kak, masuk Kak, silakan Kak. Gas. Masuk. Nah, ini dia ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya? Sukasi. Oh iya, Ibu Sukasi. Bu udah lama tinggal sini Bu? Udah 4 tahun. 4 tahun. Boleh ini Bu ke dalam? Ayo. Boleh ke dalam. Guys, kita masuk ke dalam, guys. Ih, gelap, aduh. Kejedot. Iya, nggak apa-apa. Terlalu rendah. Ya, beginilah keadaan saya. Lagi di pantai. Berapa orang Bu tinggal sini Bu? 5 sama yang kecil. 5. Anak Ibu 5. Semuanya di sini. Iya, anak saya cuma 3. Tapi saya, anak saya, terus 2 sama itu. Jadi 5 di sini. Suami di mana? Suami saya udah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah 3 tahun. Iya. Iya. Ibu keseharian apa Bu? Sisa sehariannya mungkin cucu. Paling nyuci pakaian, nyuci piring, masak. Masak. Kalau pemasukan ini uang? Sama-sama kalau kita nyari ya kita ada, kalau enggak ya enggak. Gitu. Kalau ada pemasukan baru kita beli beras, masak, makan ada. Kalau enggak ya enggak. Jadi rumah ini apa? Udah berapa tahun rumah ini Bu? Ini 4. Berarti udah 4 tahun. 4 tahun saya tinggal di sini. Ini udah 4 kali dibongkar. 4 kali dibongkar? Ini terakhir ini. Ini terakhir. Tapi nggak ada tindakan kayak apa? Dipindahin gitu sama? Nggak ada. Nggak ada. Dibongkar gitu? Iya, langsung sama. Nggak ada. Sama, apa ada atasannya Pol PP segala. Ada kemarin sini sama yang tim orange segala ada. Gitu. Pas saya pulang nyuci tengah hari udah ini ya sudah dibongkar ya. Enggak kan hawa kesel, hawa setan ya panas. iya. Yang ngamuk saya. Bapak nggak punya hati nurani ya, bapak nggak punya anak, kata saya. Kayak ibu segala itu. Ibu kalau di posisi saya ini gimana rasanya kalau dibongkar begini, lihat anak kecil begini, mana panas tengah hari bunuh, kata saya. Ibu nggak punya hati nurani kayak bapak segala. Hati nurani bapak di mana? Nah gitu ya. Nah terakhir ini. Aja bapak enak ngomong, saya mau terima buru-buru buat makan aja susah, kata saya. Saya kalau nggak makan apa, kata saya. Bapak enak, bapak masih dipakai, kata saya. Jadi atas. Jadi tetap dibongkar. Tetap dibongkar. Pas siang dibongkar, sore kita bikin. Malam begini belum jadi, masih begini sampai malam ini bikin. Anak saya sendiri yang bikin. Saya ngurusin cucu itu, gendong cucu. Sampai malam ini baru kita bisa tidur. Ini berarti nggak ada listrik sama Nggak sekali? ada sama sekali. Nggak ada. Terus malam pakai apa? Ini gelap-gelap. Nggak mulai aja, gelap aja gitu. Iya. Ini lampu dari mana? Ya. Kalau kita punya mantu juga, mantunya nggak peduli. Suaminya anak saya itu tadi yang cewek, nggak peduli mau gelap apa diem aja.
Jadi yang tadi tuh cucu ya Bu, yang Iya. bayi itu. Iya, yang 8 bulan itu cucu. Saya juga nggak nyangka kamu punya cucu itu. Jujur, saya punya cucu ini bukan kehendak saya. Saya nggak ngizinin. Anak saya dibawa kabur sampai hamil. Bapaknya nggak ada sampai hamil. Udah hamil jalan berapa bulan tuh kabur calon suami. Berarti belum sempat nikah? Udah jalan 4 bulan datang tuh. Saya paksain sama anak saya sama tetangga, suruh nemuin keluarganya di mana, keluarganya sama minta tanggung jawabnya aja. Saya nggak minta neko-neko, yang pertama tanggung jawab nikahin anak saya. Kamu lagi bapaknya nggak ada, bapaknya ada, anaknya nggak digini-gini, bapaknya nggak ada, anaknya digini, maksudnya apa? Saya orang susah. Ya kalau nggak mulu nggak makan, kata saya, anak saya digini-giniin. Mudah-mudahan anak saya nggak pendidikan, bodoh, kata saya anak saya, saya juga nggak sekolah nggak apa, digini-giniin, maksudnya apa? Itu juga. Dan saya kok ini juga nggak kuat, ya suka sakit ke dada ini kalau ingat ke situ tuh. Maksudnya apa gitu, anak saya digini-giniin. Tetangga aja yang itu ini. Mak, sabar. Saya nggak sabar, kata saya. Bapaknya nggak ada, anak saya satu-satunya cewek. Mentang-mentang anak saya yang satu ini IQ-nya kurang, lemah, kata saya, digini-giniin. Bodoh, kata anak saya, nggak ngerti apa-apa. Terlalu jujur, lugu anak saya, digini-giniin. Maksudnya apa? Susah. Saya nggak mau makan. Itu kota tua anak saya, dikatain anjing-anjing sama suaminya depan umum. Gimana saya nggak mau sedih, anak saya digitu-gituin. Emang ada mas orang rumah tangga mahar itu dipinta lagi? Nggak ada Bu. Itu dia minta pulang. Dipinta lagi? Iya. Kata saya, mahar dari mana? Situ ngasih mahar enggak sama saya. Seperak juga nggak ada maharnya, kata saya. Minta dari mana? Saya pulang dari mana? Duit 1,5 juta dari adiknya yang di Bekasi. Saya nemuin keluarganya dikasih 1,5 juta, nggak kurang nggak lebih untuk pemuluhnya. Saya nikahin siri. Kok PL 1 juta untuk bikin selamatan nasi sepiring. Udah. Nggak ada apa-apa lagi. Ya itu dia minta mahar, minta pulang mahar. Mahar apa lagi minta pulangin, kata saya. Ngomong sama anak saya gede itu, laki gede minta mahar, minta pulang. Mahar apa? Katanya dia nggak kasih mahar apa-apa. Nggak ada buktinya dia ngasih mahar apaan. Tapi udah kan harus ada perceraian, berarti cerai Bu? Belum. Oh, belum. Kata saya bapaknya udah nggak senang sama anaknya, tinggalin. Cuma nikah siri ini nggak bisa akal nggak, nikah siri tinggal kapan nggak, udah nggak senang sama anak saya. Jangan dikatain anjing lah, apalah ini itu anak saya. Saya memang susah, kata saya, tapi saya nggak mau anak saya dikatain anjing. Jadi ngatain anak saya anjing, saya keluarga anjing, saya gituin. Jadi mertua kamu ini anjing, saya gituin. Saya makan nggak minta situ, anak saya cari makan, kata saya. Dari saya nikah sampai punya cucu ini saya belum pernah suami ngasih apa buat belanja, bantu buat belanja beli beras apa enggak, seperak juga enggak. Saya cari sendiri anak saya yang berusaha buat makan. Jadi pas sedih kalau itu suka. Udah sih mah nggak usah dipikirin, ya nggak dipikirin gimana, kata saya. Kesel saya habis dengar omongan gini, dengar omong gini, kata saya pengen tenang hidup saya ini, saya udah tua, makin lama kan makin tua, kata saya pengen hidup tenang, ngurusin cucu sampai gede, saya gitu aja udah, kan gini aja sama nggak bisa, kata saya anak perempuan satu-satunya, kata saya orang susah, nggak ada yang nolong saya punya paman juga, paman dari suami saya nggak ada yang bantu sama sekali, satu pun nggak ada yang datang, ini dibongkar berapa kali, ini terakhir berdiri ini nggak ada satupun. Tapi saudara banyak sini Bang? Adik-adik saya di kampung, nggak ada di Jakarta, nggak ada. Ibu asli mana? Saya asli Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Jawa. Iya. Tapi saya besar di Lampung, ikut bapak di Lampung. Lahir di Jawa, tapi besar di Lampung. Saya kalau ingat kayak gitu tuh, langsung gimana gitu ya, emosi gitu kalau lihat suaminya dia tuh, langsung emosi aja saya, nggak bisa ngendalin diri saya pada itu. Saya terlalu sakitnya ya, anak saya digitu-gituin, hamil dibapekin, nggak ada izin, nggak ada apa, nggak dipulangin, nggak apa anak saya. Maksudnya apa? Itu maksud saya.
sudah azan mungkin segitu ya. Terima kasih Bu, semoga Ibu sehat selalu, dibanyakin rezeki, diangkat derajatnya ya, anak-anaknya sehat, cucunya sehat. Mudah-mudahan ada orang lihat video ini, ada yang mau bantu juga. Saya juga banyak makasih ya Om. Om bisa mengunjungi tempat tinggal saya gini. Semoga Om panjang umur, banyak rezekinya, sehat selalu, keluarganya sehat-sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin segitu Bu, saya pamit ya. Hati-hati jalannya Om. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu dia guys kondisi rumahnya. Dikarenakan ini sudah maghrib, jadi video kali ini gua tutup. Gua Dems. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.